penetapan tersangka ini adalah sesuatu yang prosesnya mengesampingkan prosedur dan substansi dalam menetapkan tersangka. Saya kutip ya. Ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya justru menegaskan bahwa saya tidak menghormati ya penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa demikian? Karena Polda juga tidak menghormati asas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka. Ada dua hal yang saya kritisi. Yang pertama terkait prosedur atau prosesnya, yang kedua terkait substansinya. Terkait prosedurnya harusnya kan dua pihak ini harus didudukkan secara seimbang, diberi kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti termasuk saksi, sehingga kesimpulan dari gelar perkara tadi bersifat objektif. Namun tidak demikian. Di dalam KUHP itu diatur, ada saksi acas, ada saksi ada judge. Kami sudah mengajukan saksi dan ahli yang bisa meringankan klien kami. Dan itu sudah disetujui oleh penyidik. Hanya satu saksi yang meringankan yang diperiksa, yakni saat itu Mas Lukas Luarso. Kemudian Pak Bambang sama satu lagi Pak Andi gak diperiksa. Dan ada ahli yang kami hadirkan. Pertama ahli bahasa. Bahkan ahli bahasa yang ingin kami hadirkan adalah ahli linguistik forensik. Satu-satunya di Indonesia itu. Kemudian ada dua ahli pidana kami mau hadirkan. Kemudian AMI juga mau menghadirkan ahli ITE, karena konteksnya kan berkaitan dengan pidana dan undang-undang ITE, termasuk aspek kebahasaan tentang ujaran-ujaran yang dianggap sebagai bagian dari fitnah atau pencemaran. Namun sampai hari ini alih-alih kami dipanggil untuk menghadirkan apa yang menjadi hak klien kami dalam proses dan prosedur beracara di penyidikan, tapi secara sepihak justru diumumkan terjadi tersangka. Yang kedua, terkait substansi daripada proses ini juga bermasalah dari sisi apa? Dari sisi ini kan masalahnya ijazah. Sampai hari ini masyarakat kita, klien kami itu tidak pernah melihat substansi ijazahnya itu, barangnya seperti apa gitu loh. Rizal Fadilah dan juga Rizwan Syarifah itu awalnya sempat mempertanyakan, karena konon ijazah asli itu kan disita di penyidik. Lalu bagi orang yang diperiksa punya hak dong untuk melihat dulu, agar tahu kesalahan dia itu di mana. Nih lo ijazahnya asli, kalian salah. Kenapa? Kalian mengatakan palsu itu fitnah. Mana aslinya? Ini. Itu saja tidak pernah diperlihatkan. Dan lucunya saudara Frederick ini kan Projo datang ke Solo, katanya ditunjukkan ijazah asli. Lalu Projo mengatakan, oh iya kami ditunjukkan ijazah itu asli. Dari mana ijazah itu dikatakan asli? Oh, barang ini katanya disita oleh penyidik. Apa bisa barang sitaan kemudian dibawa boyong ke Solo lalu dikembalikan lagi? Berarti ada kebohongan setidaknya. Kalau tidak kebohongan itu dari penyidik, yang katanya disita bisa jadi tidak disita, karena selama ini kami minta bukti penyitaan tidak diberi, kami minta ditujukan tidak ditujukan, atau boleh jadi Projo yang bohong, mengelabui publik seolah-olah ada ijazah itu sudah ditujukan, padahal sampai hari ini statusnya penyidikan, dan dalam proses penyidikan barang bukti itu disita. Dari mana? Nah, walaupun saya sih tahu kalau Projo, jangankan ijazah, ya bungkus kacang goreng saja kalau dikatakan ini ijazah asli asal dari Jokowi percaya.